Oke, adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali di mata pelajaran kita infrastruktur jaringan pastinya. Nah, di sini akan kita membahas bagaimana cara kerja dari firewall itu sendiri. Ya, sebelumnya kita sudah membahas apa itu firewall dan bagaimana melakukan konfigurasinya menggunakan Cisco Packet Tracer. Sekarang kita akan bahas cara kerjanya itu seperti apa gitu ya. Nah, sebelum itu saya berharap adik-adik semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat belajarnya walaupun kita kembali lagi belajar dari rumah ya. Oke, kita lihat kalau kita perhatikan ya, ada beberapa cara kerja firewall di mana diantaranya itu nantinya ada paket firewall atau paket filter firewall ya, seperti ini misalnya, ini paket filter firewall, kemudian ada circuit level gateway, kemudian ada application level firewall, kemudian ada net firewall atau NAT firewall, kemudian ada stateful firewall, kemudian ada firewall virtual firewall. Selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana transparan firewall. Nah, kita akan membahas yang pertama itu paket filter firewall. Nah, pada bentuknya yang paling sederhana adalah firewall paket filter gitu ya. Jadi ini bentuk sederhana dari firewall. Nah, firewall ini kita tahu sebelumnya bahwa sebuah router atau komputer yang dilengkapi dengan dua buah NIC atau Network Interface Card atau sering kita dengar LAN card atau antarmuka jaringan, ada RJ45 dan lain-lainnya. Nah, kemudian firewall ini mampu melakukan penapisan atau pelapisan atau penyaringan ya terhadap paket-paket yang masuk. Nah, perangkat jenis ini umumnya disebut dengan paket filter atau filtering dari router. Nah, kemudian paket filter firewall ini, jenis ini bekerja dengan cara membandingkan alamat sumber ya, seperti kita contohkan di simulasi paket tracer. Nah, dari paket-paket tersebut dengan kebijakan pengontrolan akses yang terdaftar dalam akses control list firewall, dimana kemarin kita coba akses listnya ada yang deny, ada yang allow. Nah, router tersebut akan mencoba memutuskan apakah hendak meneruskan paket. Kalau dia listnya akses kontrolnya menggunakan allow, maka dia akan meneruskan. Nah, kalau tidak ya, dia akan dihentikan. Ini yang disebut dengan deny ya. Nah, ini paket filter firewall. Nah, berikutnya lagi ada cara kerja circuit level gateway gitu ya. Nah, apa ini? Nah, jenis firewall ini ya, jenis firewall ini umumnya berupa komponen dalam proxy server. Jadi di dalam proxy server itu ya ada circuit level gateway. Nah, ini merupakan sebuah firewall ya, sebuah firewall yang nantinya proxy yang ditanam atau dibuatkan di dalam sebuah server. Nah, jenis ini beroperasi atau melakukan operasi pada level yang lebih tinggi dari model referensi 7 lapis OSI. Ya, mungkin di kelas 1 atau di mata pelajaran yang lain Anda sudah belajar OSI. Nah, bekerja pada lapisan sesi atau session layer daripada paket filter firewall. Jadi, tadi paket filter firewall itu dia akan memfilter paket mana yang di deny, paket mana yang di allow, atau mana yang diterima, mana yang tidak diterima. Nah, dalam circuit level gateway ini kita bisa memodifikasi firewall ya untuk berguna dalam rangka mempunyai informasi mengenai menyembunyikan informasi mengenai jaringan terproteksi. Meskipun firewall ini tidak melakukan penyaringan terhadap paket-paket individual yang mengalir dalam koneksi. Nah, jadi circuit level ini tidak melakukan penyaringan terhadap paket-paket individual. Nah, selanjutnya ada lagi bagaimana cara kerja firewall ini pada application level firewall. Nah, jenis ini ya
atau kita sebut dengan application level gateway atau application level firewall, atau sering juga disebut sebagai proxy firewall, yang umumnya juga merupakan komponen dari sebuah firewall server. Nah, firewall ini tidak mengizinkan paket yang datang untuk melewati firewall secara langsung. Nah, tetapi ya, tidak secara langsung, tetapi aplikasi proxy yang berjalan dalam komputer yang menjalankan firewall akan meneruskan permintaan tersebut kepada layanan yang tersedia. Nah, pada jaringan privat ya, dan kemudian meneruskan respon dari permintaan tersebut kepada komputer yang membuat permintaan pertama kali yang terletak dalam jaringan publik yang tidak aman. Jadi ini cara kerja untuk jenis firewall, application level firewall. Nah, kemudian ada lagi di NAT firewall. Nah, NAT firewall atau Network Address Translation. Nah, firewall secara otomatis nantinya di NAT ini menyediakan proteksi terhadap sistem yang berbeda di balik firewall. Nah, karena NAT firewall hanya mengizinkan koneksi yang datang dari komputer-komputer yang berada di balik firewall, nah sehingga hanya komputer atau jaringan-jaringan tersebut yang dapat berkomunikasi. Tujuannya apa digunakan NAT ini? Yaitu untuk melakukan multiplexing terhadap lalu lintas dari jaringan internal. Nah, untuk kemudian menyampaikannya kepada jaringan yang lebih luas atau MAN, WAN, atau internet, seolah-olah paket tersebut datang dari sebuah IP atau beberapa alamat IP. Nah, ini dia untuk NAT firewall. Nah, NAT firewall ini nantinya akan membuat tabel dalam memori yang mengandung informasi mengenai koneksi yang dilihat oleh firewall. Nah, tabel ini nantinya akan memetakan alamat jaringan internal yang ke dalam eksternal. Kemampuan untuk jenis firewall ini juga mempunyai kemampuan untuk menaruh keseluruhan jaringan di belakang sebuah alamat IP, didasarkan terhadap pemetaan terhadap port-port dalam NAT firewall. Nah, selanjutnya ya, ada lagi stateful firewall. Stateful firewall merupakan sebuah firewall yang menggabungkan ya keunggulan yang ditawarkan oleh paket filtering firewall tadi, NAT firewall, circuit level firewall, dan proxy firewall di dalam sebuah sistem. Nah, stateful firewall dapat melakukan filtering terhadap lalu lintas berdasarkan karakteristik paketnya yang digunakan oleh paket filtering firewall tadi, kemudian dan juga memiliki pengecekan terhadap sesi koneksi untuk meyakinkan bahwa sesi koneksi yang terbentuk tersebut diizinkan. Ini tadi yang di allow atau di deny. Nah, kemudian ada lagi jenis firewall virtual ya. Nah, virtual firewall adalah sebutan untuk beberapa firewall logis ya yang berada dalam sebuah perangkat fisik komputer atau perangkat firewall lainnya. Pengaturan ini mengizinkan beberapa jaringan agar dapat diproteksi oleh sebuah firewall yang unik yang menjalankan kebijakan keamanan yang juga unik, cukup dengan menggunakan satu buah perangkat. Nah, yang terakhir transparent firewall ini atau juga dikenal dengan bridging firewall, di mana bridging firewall ini bukanlah sebuah firewall yang murni ya, bukan firewall murni, tapi ia hanya berupa turunan dari stateful firewall. Nah, daripada firewall lainnya yang beroperasi pada lapisan ke atas. Transparent firewall bekerja pada lapisan data link layar dan kemudian ia memantau lapisan yang ada di atasnya. Nah, kemudian transparent firewall ini ya menawarkan 3 buah keuntungan ya, 3 buah. Nah, apa saja keuntungannya itu gitu ya? Yang pertama ya, keuntungan yang ditawarkan oleh transparent firewall ini, konfigurasinya mudah. Bahkan produk firewall ini mengklaim bahwa zero configuration, tanpa konfigurasi gitu. Nah, hal ini memang ya karena transparent firewall ini dihubungkan secara langsung dengan jaringan yang hendak diproteksi dengan memodifikasi sedikit atau memodifikasi konfigurasi dari firewall tersebut. Sedangkan keuntungan yang kedua itu ya, transparent firewall ini bekerja pada data link layar. Nah, pengubahan IP pun tidak dibutuhkan. Firewall juga dapat dikonfigurasi untuk melakukan segmentasi terhadap sebuah subnet jaringan antara jaringan yang juga memiliki keamanan yang rendah
dan keamanan yang tinggi, atau dapat juga melindungi sebuah host jika memang diperlukan kinerja yang tinggi. Jadi di dalam transparan firewall ini ya, tidak hanya pengubahan alamat IP, itu tidak dibutuhkan lagi. Jadi ada nanti berupa konfigurasi ya, konfigurasi tanpa menggunakan alamat IP untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan. Nah, yang ketiga keuntungannya ya, firewall transparan ini berjalan pada lapisan data link yang lebih sederhana dibandingkan dengan firewall yang berjalan dalam lapisan yang lebih tinggi. Nah, karena firewall transparan ini bekerja lebih sederhana, maka kebutuhan pemrosesannya pun lebih kecil dibandingkan dengan firewall yang berjalan pada lapisan tinggi, dan akhirnya performa yang tunjukkannya pun lebih tinggi. Nah, ini dia cara kerja dan jenis-jenis dari firewall itu sendiri. Nah, mudah-mudahan ya dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan firewall itu berfungsi untuk melakukan filtering filtering akses, filtering session atau pengguna di dalam sebuah jaringan, baik secara internal atau lokal maupun secara eksternal atau jaringan luas gitu. Nah, mudah-mudahan adik-adik ada yang bisa didapatkan dari materi ini. Nanti materi ini juga tersedia dalam bentuk PDF, silahkan di-download di Google Classroom kita. Kemudian ada soal kuis, silahkan dikerjakan ya. Jika ada yang mau ditanyakan tentang materi ini, silahkan dikomentar di forum kita ya. Nanti ada di forum Google Classroom. Terima kasih. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan adik-adik saya pesankan untuk tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Nah, selanjutnya nanti kita akan coba bagaimana mengkonfigurasi dengan Cisco Packet Tracer beberapa firewall yang sudah kita bahas barusan. Terima kasih. Sekian. Selamat pagi menjelang